Suatu hari, Cinderella menyadari sesuatu yang aneh di sudut hutan terpencil. Saat dia sudah sangat dekat, dia melihat ada telur yang sangat besar yang hampir pecah. Aku belum pernah melihat telur sebesar ini sepanjang hidupku. Cinderella mengitari telur itu untuk melihat apakah ada pemiliknya. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun di situ. Bisa jadi ini adalah telur ayam atau bahkan mungkin telur burung. Kemudian, Cinderella mendengar suara berderak. Bagian atas telur retak dan cangkangnya jatuh ke tanah. Saat Cinderella melihat ke dalam, ia terkejut seekor bayi dinosaurus keluar dari dalam telur. Apa? Ini dinosaurus? Bayi dinosaurus? Bayi dinosaurus dengan rasa ingin tahu menatap Cinderella. Meskipun Cinderella awalnya sedikit takut, dia dengan lembut memberikan tangannya padanya. Bayi dinosaurus mengarahkan kepalanya di bawah tangan Cinderella dan ingin membuatnya menyayanginya. Manisnya kamu. Kemudian dia melompat keluar dari cangkangnya dan mulai memakan tanaman-tanaman kecil di depannya. Bayi dinosaurus, aku tidak tahu kenapa kau bisa sampai ada di sini, tapi aku harus segera mencari ibumu. Sementara itu, burung hantu milik Xena si penyihir jahat menyaksikan semuanya dan bergegas pergi. Dia menemui Xena dengan marah yang sedang membaca mantra di kuali ajaib dan bertengger di bahunya menceritakan semuanya. Dia melihat dengan berbisik. Apa? Aku tidak percaya dengan apa yang aku dengar, dinosaurus. Apalagi dengan Cinderella. Aku harus mendapatkan gigi dinosaurus itu. Kau mengerti kan? Aku bisa menjadi lebih abadi dengan gigi dinosaurus itu. Cinderella dan bayi dinosaurus menuju ke istana. Ketika Xena mulai merencanakan untuk menangkap dinosaurus. Aku sedang berpikir, jika aku membawamu ke istana, apakah mereka semua akan ketakutan? Bayi dinosaurus itu manis, itu betul, tapi dia selalu lapar. Dia menelan setiap tanaman. Dia lihat dalam satu gigitan dan tumbuh menjadi lebih besar setiap waktu. Oh wow, kau tumbuh begitu cepat, iya kan? Bisa-bisa kau tidak meninggalkan tanaman atau buah di hutan ini. Bayi dinosaurus berlari ke arah pohon apel yang dia lihat. Ketika dia menggoyangkan pohonnya, dengan seluruh kekuatannya, apel-apel berjatuhan ke tanah. Saat dinosaurus memakan apel-apel itu, dia menjadi lebih besar dan lebih besar. Dia menjadi 2 kali lebih besar dari Cinderella. Sepertinya lebih baik aku minta pertolongan Liabel. Saat dinosaurus sedang makan apelnya, Cinderella berlari ke bawah pohon kemiri sedikit lebih jauh dan menyentuh pohon itu dan memanggil peri baik. Liabel, cepatlah datang ke sini. Saat itu, sekelilingnya menjadi bersinar terang dan Liabel muncul di hadapannya. Liabel, aku butuh bantuanmu. Tentu saja, Cinderella. Katakan padaku, kau butuh pertolongan apa? Cinderella menunjuk dinosaurus di depannya. Liabel sangat terkejut melihatnya. Tidak, kita harus mengirim dinosaurus ini kembali ke zamannya. Ke zaman dinosaurus. Zaman dinosaurus? Iya, jika tidak, dia akan terus tumbuh dengan kecepatan yang cepat. Kita juga harus melindunginya dari orang-orang yang ingin menyakitinya. Tapi bagaimana? Kita akan mengirim ke zamannya. Peri baik Liabel mengayunkan tongkat ajaibnya sebanyak 3 kali. Jadi sebuah portal waktu telah dibuka di tengah-tengah hutan. Cinderella mengambil beberapa apel dan mencoba memikat dinosaurus menuju bagian itu. Aku tidak bisa membuka pintu gerbang itu terlalu lama, Cinderella. Ayo, kau harus cepat. Namun saat itu,
Sena muncul di depan Cinderella di dalam bola ajaib. Berhenti! Dinosaurus itu harus ikut bersamaku. Hah, tidak. Penyihir seperti kau harus jauh-jauh darinya. Meskipun Cinderella mencoba membawa dinosaurus itu lebih dekat ke lorong dengan apel-apelnya, Sena telah mengikat tali ajaib lebih dulu di tangannya ke pergelangan tangannya sendiri dan melemparkan tali ke sekeliling ekor dinosaurus. Di sisi lain, si burung hantu mengambil tongkat ajaib dari tangan Liabel dengan marah. Tidak, kembalikan tongkatku. Jika tidak, gerbang itu akan tertutup selamanya. Burung hantu mengabaikan peri yang baik, membawa tongkatnya dan meletakkannya di tangan Sena. Apa yang mau kau lakukan sekarang, Cinderella? Sena mencoba menarik dinosaurus itu ke arah dirinya dengan tali ajaib dan juga mencoba menutup lorong tersebut dengan tongkat ajaib Liabel. Jangan pergi, dinosaurus. Berhenti. Ini tidak akan berhasil. Ketika dinosaurus semakin mendekat dan semakin mendekat ke arah Sena, langkah demi langkah terdengar suara yang kuat dan aneh dari dalam lorong. Suara aneh apa itu? Ada apa ini? Dari mana datangnya sumber suara itu? Ini adalah suara dinosaurus. Ibu dinosaurus menggunakan suara ini untuk memanggil anak-anaknya. Datangnya suara itu dari gerbang itu. Ketika bayi dinosaurus mendengar suara ibunya, ia mulai berlari ke arah lorong yang mengikatnya dengan tali. Ia harus mengikutinya. Berhenti dinosaurus, kau mau kemana? Kemudian, bayi dinosaurus dan penyihir jahat Sena melewati lorong. Lorong segera menutup menuju zaman dinosaurus. Menatap di belakang mereka, Cinderella dan Liabel tidak tahu harus apa. Kita berhasil, bayi dinosaurus akhirnya kembali pulang. Ya, tapi tidak sendiri. Saat Sena tiba-tiba mendapati dirinya berada di zaman dinosaurus, dia sangat senang pada awalnya. Karena dia melihat banyak gigi dinosaurus di sekitarannya. Ini adalah gigi dinosaurus. Sebentar lagi aku akan semakin abadi. Tapi dia tidak tahu bagaimana dia pulang karena lorongnya telah tertutup. Oh, bagaimana aku bisa kembali? Oh, tidak. Tolong. Aku tidak bisa menggunakan sihirku di sini. Tolong aku. Ketika Sena sadar, ibu dinosaurus itu mendekatinya. Dia mulai berlari menjauh dalam ketakutan. Keluarkan aku dari sini. Aku tidak mau di sini. Aku tidak mau. Bayi dinosaurus telah kembali di zaman dinosaurus. Liabel telah kembali ke negeri peri. Dan Cinderella telah kembali ke istananya. Karena semua orang bisa berbahagia bersama dengan orang-orang terkasihnya.